warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas IPS 4 semester. Yang pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran geografi dengan moda daring untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu yang masuk ke dalam video pembelajaran ini, dikarenakan dalam pengambilan gambar di sini kita berada di luar begitu ya, jadi mohon maaf sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa materi yang akan kita sampaikan atau kami sampaikan itu insya Allah akan bermanfaat buat anak-anakku semuanya, terutama kelas IPS 4 semester ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, dengan materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah materi dinamika antroposfer, di mana pada pertemuan minggu lalu kalian membahas tentang yang namanya informasi kependudukan, yaitu salah satunya dengan adanya namanya sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas tentang yang namanya dinamika antroposfer kembali, dan salah satunya materi yang akan kita sampaikan di sini adalah tentang yang namanya adalah komposisi penduduk ya, dimana kita akan mengetahui sebenarnya komposisi itu apa sih, atau komposisi penduduk itu yang bagaimana. Nah, jadi kalau kalian membuat yang namanya suatu suatu bahan makanan begitu, pasti ada komposisinya ya. Dan penduduk juga sama, penduduk atau dinamika antroposfer itu ada komposisinya, ada penyusunnya. Nah, apa sih yang namanya komposisi penduduk di sini? Bisa kalian lihat di sebelah saya tentang yang namanya komposisi penduduk, bahwa komposisi penduduk dinyatakan suatu susunan atau struktur berdasarkan struktur ya, penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi ada yang namanya penduduk yang atau struktur penduduk kita dasarkan atas kriteria. Nah, kriteria apa saja yang akan kita atau yang digunakan untuk komposisi penduduk? Nah, kriteria di sini yang digunakan, yang pertama itu bisa yang namanya umur. Jadi dikriteriakan berdasarkan umur. Yang kedua bisa didasarkan atas jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kemudian yang ketiga didasarkan atas ciri sosial, dan yang keempat didasarkan atas yang namanya ciri ekonomi. Ya, jadi nanti kita akan melihat itu. Nah, sebelumnya kita akan melihat yang dua dulu, yaitu adalah komposisi penduduk berdasarkan umur serta jenis kelamin. Nah, ini akan menjadi fokus kita untuk kita pelajari hari ini. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan saya di sini, bahwa yang namanya komposisi penduduk menurut umur itu adalah pengelompokan umur dilakukan untuk mengetahui angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Ya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk tidak produktif begitu ya. Pak, apa sih yang namanya jumlah penduduk produktif sama tidak produktif? Nah, bisa kalian lihat di slide sebelah saya ada gambar siluet ya di situ. Nah, dikatakan yang namanya umur atau penduduk berusia produktif adalah penduduk yang sudah siap bekerja ya, atau yang siap bereproduksi. Itulah yang namanya penduduk produktif ya. Biasanya umurnya sekitar 17 ya, sampai dengan kira-kira sampai 54 tahun. Nah, itu adalah salah satu umur penduduk produktif yang sudah siap bekerja atau yang sudah bekerja, yang mampu mencukupi atau mampu menghidupi anggota keluarganya. Itu adalah yang namanya penduduk usia produktif. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah penduduk tidak produktif. Nah, di sini yang namanya penduduk tidak produktif terbagi menjadi dua, yaitu penduduk belum produktif dan juga penduduk tidak produktif atau penduduk usia tidak produktif. Nah, dikatakan penduduk yang belum produktif atau usia belum produktif adalah penduduk yang masih berumur antara 0 sampai dengan kira-kira 15 tahun ya. Artinya apa? Dia belum bekerja atau masih bayi atau masih anak-anak. Ya, itu adalah namanya usia belum produktif ya. Nanti akan jadi produktif
Nah, sedangkan penduduk berusia tidak produktif adalah penduduk yang berusia kira-kira 55 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Itu yang tidak produktif, yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Nah, itu didasarkan atas golongan umur. Bisa kalian lihat di sini bagaimana cara menghitung dependensi rasio atau perbandingan antara usia produktif dengan usia tidak produktif. Nah, dinyatakan dalam seperti ini ya, sigma BP. BP itu adalah penduduk belum produktif, yaitu berumur antara 0 sampai 14 tahun. Kemudian ditambah usia tidak produktif, yaitu adalah usia antara lebih dari 65 tahun yang sudah tidak mampu bekerja, dan juga dibagi usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai dengan 64 tahun ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, itu adalah yang namanya cara menghitung dari angka beban ketergantungan. Ya, bisa lihat, kita lihat contohnya di sini ya. Kita lihat contoh perhitungannya bagaimana cara menghitungnya. Ya, pada tahun 2004 jumlah penduduk usia antara 0 sampai 14 tahun adalah 6.550 jiwa. Ya, penduduk usia 15 sampai 65 tahun adalah 15.450 jiwa. Dan penduduk usia 65 tahun ke atas adalah 3.850 jiwa. Hitunglah angka beban ketergantungannya. Nah, bisa kalian lihat ini berdasarkan dengan rumus yang tadi ya, yang ini ya, yang tentang yang namanya dependensi rasio kita gunakan. Ya, nah ini jadi usia belum produktifnya adalah 6.550 ditambah ya usia tidak produktif, yaitu adalah 3.850 dibagi usia produktif, yaitu 15.450 kalikan 100%, maka ketemunya adalah sekian ya, 67,31%. Nah, kita bulatkan menjadi 67%. Mengapa dibulatkan? Karena itu manusia tidak mungkin dipotong-potong ya kan. Nah, kecuali kalau sayuran, buah-buahan itu bisa dipotong. Nah, tetapi karena manusia tidak bisa dipotong, maka kita bulatkan menjadi 67%. Artinya apa? Artinya bahwa setiap 67 orang penduduk produktif itu akan menanggung beban sebanyak 100 orang usia tidak produktif. Gitu. Jadi 67 ini yang akan menanggung beban sebanyak 100 orang yang tidak produktif. Itulah yang dikatakan sebagai dependensi rasio atau angka ketergantungan. Nah, paham ya? Nah, itu tentang yang namanya komposisi penduduk menurut umur. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, yang kedua yaitu komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Nah, bahwa yang namanya di dunia ini jenis kelamin hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain ya. Begitu. Kita lihat di sini. Bahwa yang namanya komposisi penduduk menurut jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Nah, jadi kita bandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Itu perbandingannya berapa? Di mana yang namanya perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan itu dikatakan yang namanya sex rasio ya. Tadi kalau perbandingan antara penduduk produktif tidak produktif namanya dependensi rasio. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau yang namanya sex rasio ya. Bagaimana cara menghitung sex ratio? Nah, kita nyatakan di sini. Nah, bahwa yang namanya sex ratio itu kita nyatakan, ya, kita bandingkan melalui ya, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan kalikan 100%, begitu. Nah, jadi ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Nah, jumlah penduduk di kota A pada tahun 2004 sebanyak 2.500.000 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut laki-laki sebanyak 1.200.000 jiwa. Sedangkan perempuan sebanyak 1.300.000 jiwa. Nah, hitunglah jumlah sex ratio di kota A. Ya, dengan menggunakan satuan tadi atau formula tentang sex ratio kita masukkan di sini. Nah, makanya jumlah penduduk laki-lakinya adalah 1.200.000
dibagi jumlah penduduk perempuan, yaitu adalah 1.300.000 kalikan 100%, maka akan menghasilkan 92,31%. Kita bulatkan ya menjadi 92% ya, karena itu manusia, jadi tidak mungkin koma-koma ya, karena manusia tidak bisa dibagi ya, jadi kita bulatkan saja menjadi 92%. Artinya apa? Artinya adalah setiap 100 orang penduduk wanita ya akan terdapat sebanyak 92 orang penduduk laki-laki. Jadi setiap di suatu wilayah itu ada 100 orang wanita, maka akan terdapat 92 laki-laki. Nah, itu masih seimbang atau tidak? Misalnya antara sebanding nggak jumlah antara perempuan dan laki-lakinya. Nah, jika nanti seks rasionya atau laki-lakinya terlalu banyak, akan terjadi apa ya? Perempuannya terlalu banyak, akan terjadi apa? Jadi kita bisa memprediksi dari situ. Itulah yang namanya perhitungan seks rasio, begitu. Ya, kita lihat di sini contoh tabel contoh komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bisa kalian lihat di sini. Ya, kita urutkan berdasarkan usia dari 0 sampai 4 tahun, kemudian sampai dengan 75 tahun diurutkan laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Ini salah satu contoh ya, contoh data tentang yang namanya komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, dari yang namanya komposisi penduduk ini ya, komposisi penduduk yang ada di tabel itu, kita bisa membuat yang namanya grafik atau tabel ya. Jadi kita bisa membuat yang namanya grafik atau tabel dari piramida penduduk. Nah, ini salah satunya adalah yang namanya piramida penduduk ya. Piramida penduduk nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu adalah yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif atau berbentuk ekspansif, dikatakan sebagai piramida penduduk muda. Ya, mengapa dikatakan muda? Karena yang namanya piramida penduduk ekspansif itu adalah piramida yang berumur muda ya. Jadi tingkat kelahirannya itu tinggi. Nah, bisa kalian lihat ini di bawah ya, umurnya 0 sampai 4 tahun itu jumlah penduduknya ya, yang biru itu adalah laki-laki, yang merah itu adalah perempuan. Lah, jumlah penduduk yang muda yang 04 tahun itu dia banyak ya, sedangkan yang di atas ya umurnya 75 tahun ke atas, laki-laki dan perempuannya sedikit. Nah, sehingga dia akan berbentuk ekspansif ya, atau berbentuk hampir berbentuk segitiga ya, sehingga itu dikatakan sebagai piramida ekspansif atau piramida muda. Nah, ini sering piramida muda ini sering terjadi di negara-negara yang berkembang ya, atau negara berkembang. Nah, di mana yang namanya negara berkembang ini tingkat kelahirannya tinggi. Nah, sehingga piramidanya akan berbentuk ekspansif, begitu. Kemudian yang kedua ada juga namanya piramida penduduk stasioner. Ya, piramida penduduk stasioner ini diartikan bahwa yang namanya jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan itu sama ya, antara kelahiran dan kematiannya itu sama. Ya, jadi sama. Nah, sehingga berbentuk stasioner. Nah, itu, dan ini biasanya terjadi di negara-negara yang maju ya, karena di negara maju ini tingkat kelahiran dan kematiannya itu sama. Nah, kadang seperti itu. Nah, itu adalah piramida penduduk stasioner. Kemudian yang ketiga ada juga namanya piramida penduduk konstruktif ya, yaitu adalah piramida penduduk tua. Mengapa dikatakan piramida penduduk tua? Karena jumlah penduduk yang berumur tua jauh lebih banyak daripada penduduk yang muda. Bisa kalian lihat di situ antara penduduk laki-laki dan perempuannya, yang warna biru adalah laki-laki, yang warna merah adalah perempuan ya. Jumlah yang tuanya sangat banyak ya, kira-kira di 60 sampai 64 tahun itu banyak, sedangkan yang mudanya sedikit ya, sehingga akan berbentuk konstruktif ya, lebih ada yang mengatakan piramida berbentuk nisan ya, karena tingkat kematiannya lebih banyak. Jadi antara kelahiran dan kematian itu tinggi kematiannya ya. Kalau piramida stasioner ya, kalau piramida stasioner ini antara kelahiran dan kematiannya sama ya, sedangkan piramida penduduk ekspansif antara yang tua dengan yang muda jauh lebih banyak yang muda atau kelahirannya lebih tinggi. Itu yang dikatakan sebagai yang namanya piramida
penduduk. Nah, kita lihat di sini tentang yang namanya persebaran dan kepadatan penduduk. Ya, jadi setelah kita mengetahui komposisi penduduk, ya, maka kita akan mengetahui juga yang namanya persebaran dan kepadatan penduduk. Ya, persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Ya, persebaran penduduk di Indonesia, di mana yang namanya Indonesia itu jumlah penduduknya yang sangat banyak dan juga tersebar tidak merata, sehingga maka tingkat kepadatannya juga berbeda-beda di suatu wilayah. Ya, jika kepadatan penduduk itu banyak, maka persebarannya juga akan berkelompok. Tetapi karena di Indonesia ini adalah negara kepulauan, ya, Indonesia negara kepulauan, maka persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan kepadatan penduduk juga tidak merata. Begitu. Nah, kita lihat di sini tentang yang namanya kepadatan penduduk. Nah, bahwa yang namanya kepadatan penduduk dapat kita lihat dari beberapa jenis, ya, tentang kepadatan penduduk. Yang pertama itu adalah kepadatan penduduk aritmatik atau aritmatika, sama saja, ya. Yang kedua adalah kepadatan penduduk fisiologis. Nah, dan yang ketiga adalah kepadatan penduduk agraris. Jadi ada tiga, ya, kepadatan aritmatik, kepadatan penduduk fisiologis, dan kepadatan penduduk agraris. Begitu. Ya, kita akan membahas satu persatu tentang yang namanya kepadatan penduduk ini. Ya, seperti apa sih yang namanya kepadatan penduduk tiga ini? Bisa kita lihat. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang namanya kepadatan penduduk aritmatik. Ya, di mana yang namanya kepadatan penduduk aritmatik itu adalah kepadatan penduduk yang merupakan banyaknya penduduk per satuan luas. Nah, itu namanya kepadatan penduduk aritmatik, di mana kepadatan penduduk aritmatik dinyatakan dalam, nah, bisa kalian lihat di sini, saya singkat ya, KPAT, artinya kepadatan penduduk aritmatik. Nah, yaitu adalah dinyatakan dalam jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah. Ya, ingat. Jadi jumlah penduduknya berapa, kepadatan penduduknya berapa, ya. Jadi jumlah penduduknya berapa, ya, nanti luas wilayahnya berapa, itu akan kita ketahui yang namanya kepadatan penduduk aritmatik. Kita lihat di sini contoh perhitungannya. Nah, penduduk Jawa Barat pada tahun 2009, ya, ini contoh saja, sebanyak 35.668.374 jiwa, ya. Luas wilayah dari Jawa Barat itu adalah 43.177 km persegi. Nah, hitunglah kepadatan penduduk aritmatiknya. Nah, kita lihat di sini, hitung. Nah, kita masukkan ke dalam formulasinya tadi, yaitu 35.668.374 dibagi 43.177, akan ketemu yaitu sekitar 826,10. Nah, kita kita bulatkan menjadi 826. Satuannya jiwa per kilometer persegi. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai yang 826 itu setiap 1000 km persegi luas wilayah terdapat 826 jiwa penduduk. Jadi dengan angka yang 826, kita tahu, ya, dalam 1000 km persegi akan ada yang namanya penduduknya sekitar 826 jiwa. Itu yang namanya kepadatan penduduk aritmatik, ya, begitu. Kita lanjutkan, yang kedua adalah kepadatan penduduk fisiologis. Ya, kepadatan penduduk fisiologis itu adalah kepadatan penduduk di mana jumlah penduduk tiap kilometer persegi tanah pertanian. Ya, jadi kalau tadi dalam penduduk aritmatik itu yang dihitung adalah luas wilayahnya. Ya, tetapi untuk kepadatan penduduk fisiologis itu yang dihitung adalah luas pertanian atau wilayah pertaniannya, di mana wilayah pertanian atau lahan pertanian itu berupa satu sawah, ya, bisa ladang, ya, kemudian juga bisa kebun,
ya, pekarangan. Jadi lahan-lahan yang digunakan untuk menghidupi kebutuhan pokok, terutama makanan, ya, untuk pertanian. Nah, itulah yang dihitung nanti. Nah, di mana dinyatakan dalam di sini, ya, bukan KPAT ya, tapi itu adalah KPF. Ya, nanti akan kita ganti menjadi KPF, ya. Di mana yang namanya kepadatan penduduk fisiologis dinyatakan dalam jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi luas lahan pertanian, ya, begitu. Nah, jadi nanti jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas lahan pertanian. Nah, kita lihat di sini contoh perhitungan kepadatan penduduk fisiologis. Ini penduduk Jawa Tengah pada tahun 2000 sebanyak 35.668.374 jiwa, di mana luas tanah pertaniannya adalah 34.508 km persegi. Hitunglah kepadatan fisiologisnya. Nah, kita masukkan saja di sini, ya, KPF, yaitu kepadatan penduduk fisiologis, yaitu 35.668.374 dibagi 34.508. Nah, akhirnya ketemu, yaitu adalah 1033,6 atau 1033 jiwa kilometer persegi. Kita bulatkan. Artinya apa? Artinya setiap 1000 km persegi lahan pertanian itu terdapat 1033 jiwa penduduk. Nah, itu yang namanya kepadatan penduduk fisiologis, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yaitu adalah kepadatan penduduk agraris. Nah, kepadatan penduduk agraris adalah kepadatan penduduk yang menghitung jumlah penduduk petani tiap kilometer persegi tanah pertanian. Artinya apa? Bahwa kalau tadi di aritmatik, kepadatan penduduk aritmatik itu menghitung seluruh penduduk dan seluruh wilayah. Untuk kepadatan fisiologis yang dihitung adalah seluruh penduduk dan juga seluruh lahan pertanian. Nah, kalau penduduk agraris itu adalah menghitung jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dibagi jumlah luas lahan wilayah pertanian. Ya, jadi nanti kalau dalam kepadatan penduduk agraris yang dihitung adalah jumlah petani atau jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian, ya, dibagi luas lahan pertanian. Nah, jadi akhirnya begini. Nah, itu KPAG, yaitu adalah jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian. Nah, kita lihat contoh perhitungannya di sini. Nah, penduduk Jawa Tengah pada tahun 2000 sebanyak 35.668.374 jiwa. Nah, dengan jumlah petani yang ada sebanyak 26.751.281. Ya. Luas tanah pertaniannya 34.508 km persegi. Nah, hitunglah kepadatan agrarisnya. Ya, kita masukkan saja dengan rumusnya adalah KPAG tadi, yaitu kepadatan agraris itu sebanyak 26.751.281. Ingat, lahan pertanian ya, bukan luas wilayahnya. Ya. Dan juga yang dihitung adalah jumlah petaninya, bukan seluruh penduduk, tapi petaninya. Dibagi luas lahan pertaniannya 34.508. Ketemu adalah 775,22 atau 775 km jiwa per kilometer persegi. Artinya setiap 1000 km lahan pertanian terdapat 775 jiwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Nah, itu namanya adalah kepadatan penduduk agraris. Jelas ya sampai sini? Itu tentang yang namanya kepadatan penduduk, tentang persebaran, dan juga tentang yang namanya komposisi penduduk, ya, tentang piramida penduduk. Jadi nanti silahkan apabila kalian ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, boleh kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kalian nanti buat pertanyaannya, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Itu
tentang materi yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa belajar ya, dengan semangat walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap semangat dan selalu kalian untuk belajar lebih giat lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.